Niat yang bertanya Pak, di print sama dia, atau dia bawa printer mungkin. Apakah amal ibadah dari orang yang hartanya dari harta haram ditolak semua, dan bagaimana cara bertobat terhadap harta haram di masa lalu? Apakah hartanya semuanya harus diserahkan, dan apakah anak dan istri ikut menanggung dosanya, dan apakah amal ibadah anak dan istri juga tidak diterima? Ahibati fillah, harta haram itu ada dua. Ada harta haram yang zatnya haram, seperti babi, khamr, atau barang curian yang bukan milik kita, haram sudah. Itu bagaimanapun harus terlepas dari kita, harus dikeluarkan, diberikan kepada pemiliknya kalau itu miliknya orang. Tapi ada harta yang cara mendapatkannya haram, tapi terjadi dengan keridhaan. Atau kita nggak ngambil hak orang lain, seperti judi. Kenapa Nabi bicara judi? Ada judi online sekarang lagi rame. Orang kalau menang judi, kemudian dia bertobat, apakah harta hasil judinya itu harus dikembalikan ke siapa? Enggak. Jadi sudah dia bertobat kepada Allah Azza wa Jal, kemudian dia berusaha untuk berlepas diri dari harta tersebut, tapi dia tidak kembalikan kepada orang. Dan orang-orang yang bertobat dengan taubatan nasuha udah selesai. Tobat itu menghapuskan dosa-dosa dia yang telah lalu. Maka berkaitan dengan harta yang seperti ini berbeda dengan harta yang zatnya tadi haram. Yang kalau antum sudah bertobat, semoga Allah Azza wa Jal menerima tobat antum. Dan berkaitan dengan harta itu, ya sudah antum perbanyak sedekah, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Saya mau bertanya, jika ada seorang yang selalu tidak mau disalahkan dan selalu memberi pembenaran. Jika ada orang tua yang selalu tidak mau disalahkan dan selalu memberi pembenaran, orang tua selalu merasa paling benar tanpa salah, apa yang harus saya lakukan untuk menasihati orang tua karena beliau tidak bisa menerima kritik dan saran? Sabar. Wallahi jemaah, Nabi Ibrahim alaihissalam menghadapi ayahnya. Ayahnya ini bukan penyembah berhala saja, tapi pembuat berhala. Jadi Nabi Ibrahim sudah berusaha sekuat tenaga dengan segala kata-kata yang indah dia berikan kepada ayahandanya. Dan anak nih kalau ngomong sama orang tua, tolong sampaikan ayahku, bapakku, aku nih anakmu gitu. Maka Nabi Ibrahim memanggil ayahnya, ya abati, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika. Ngomong, ayah, aku nih dapat ilmu yang mungkin belum datang kepadamu. Disinilah agar orang tahu, boleh jadi ada ilmu-ilmu yang orang tua nggak tahu. Kemudian kita juga ketika ngasih tahu orang tua mungkin dengan banyak metode jemaah. Ingat seorang syekh yang cerita, ada murid kirim, murid ini tahu gurunya banyak salahnya, banyak salahnya. Dia datang kepada gurunya, dia bawa sebuah kitab yang mengatakan, wahai guruku, aku dapat sebuah kitab, aku minta engkau koreksi buku ini, takut ada yang nggak benar gitu. Kata gurunya, sini bukunya. Dibaca sama gurunya. Apa kata gurunya? Kayaknya Pak Guru yang banyak salah, bukan buku ini yang salah. Akhirnya sang guru memperbaiki diri. Tapi coba nih anak mengatakan kepada gurunya, Pak Guru, tak lihat guru ini salah semua cara ibadah. Coba baca buku ini biar dapat hidayah, Pak Guru. Itu ya, maka anak tolong kalau ngasih nasihat orang tua dengan merendahkan, disampaikan, aku ini baru belajar ayah, aku juga butuh bimbingan, yang aku pelajarin seperti ini. Memang kita anak-anak jamaah, anak muda ini Masya Allah, maunya itu bapaknya langsung berubah, nggak bisa. Antum juga dulu nggak langsung dapat hidayah. Berapa lama proses antum kemudian dapat hidayah?
Lama. Boleh jadi kawan antum ngasih anak itu sudah dulu Ustaz diajak sama kawan kajian, cuma nggak pernah mau. Setelah setahun baru ikut kajian. Maka antum maklumi. Dan jadilah anak yang berbakti sama orang tua. Pulang kajian, antum bawa oleh-oleh buat orang tua. Sampai rumah, usahakan orang tua itu merasakan anaknya berubah jadi lebih baik. Bukan orang tua merasakan anakku sekarang tambah kurang ajar. Jangan sampai. Bagaimana di rumah antum pijetin abah antum pijetin ibu antum bikinkan kopi atau apa. Jadi ada hal-hal yang sangat teknis yang kalau orang tua melihat antum berubah, insya Allah orang tua kepingin tahu sama apa sih ajaran yang antum telah pelajari. Ini ada sebuah ceritanya Al-Auza'i jemaah. Nah, Al-Auza'i insyaallah. Al-Auza'i ini ada di Libanon, di Beirut. Ada ketika dia lagi kajian, ada satu orang datang dari Tustan, dari daerah Iran misalnya. Jauh dia. Dilihat setelah pengajian, dilihat ada orang baru nih. Ditanya, engkau dari mana? Katanya, aku dari Tustan. Entah berapa ratus kilo dia menempuh perjalanan. Setelah ngobrol, aku mau belajar ini itu macam. Ditanya, orang tuamu masih hidup? Iya masih hidup, abahana masih hidup, kata dia seperti itu. Agamanya apa? Majusi. Agamanya Majusi. Kata gurunya ini mengatakan, coba engkau pulang. Ini datang mau belajar disuruh pulang. Itu kau ketemu orang soleh, orang yang berilmu. Coba engkau pulang. Siapa tahu orang tuamu dapat hidayah lewat engkau. Pulang ini coba. Allah memerintahkan kepada anak. Apa kata Allah? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Berapa banyak anak yang mengatakan orang tua anak sulit dikasih tahu, ternyata dia tinggal di Malang, orang tuanya tinggal di Blitar. Dia setahun sekali mudik. Mungkin berapa bulan sekali. Allah mengatakan wasahibhuma. Temani keduanya itu. Ini anak sama Auza'i suruh pulang, suruh nemenin bapaknya. Sampai kampung, ternyata bapaknya sedang sakit. Dirawat sama anaknya yang muslim ini. Dirawat sama anaknya. Heran orang tuanya nih ngomong sama anaknya, nak, engkau agamamu apa sih nak? Dijelaskan tentang Islam. Padahal sudah pernah dijelaskan. Dijelaskan tentang indahnya Islam ini dan itu, tentang bagaimana kewajiban berbakti sama orang tua. Bapaknya masuk Islam, setelah itu meninggal dunia di atas agama Allah ini jemaah. Tadi butuhnya pendampingan jemaah. Jadi anak ini juga tadi perbaiki akhlaknya, dampingi orang tuanya. Semoga dapat hidayah orang tuanya. Semisal ada seorang yang difitnah dan orang itu menunggunya di padang mahsyar. Lantas apa orang yang terfitnah harus menunggu sang penfitnah? Orang difitnah. Jadi orang yang difitnah dan orang itu menunggunya di padang mahsyar. Artinya orang yang menfitnah menunggunya di padang mahsyar. Ahibati fillah, yang jelas semua akan mendapatkan haknya. Kecuali orang ini udah memaafkan. Dia nggak akan ada penuntutan pada hari kiamat. Enggak, aku sudah maafkan. Loh, kalau maafkan berarti anak nggak dapat pahalanya dia, Ustaz. Allah yang akan kasih pahala dan lebih baik daripada engkau menuntut sama dia. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Yang memberikan maaf dan memperbaiki, pahalanya ditanggung Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau dia nggak memaafkan, ya Allah akan suruh dia nuntut ini, ambil pahalamu dari dia. Seperti itu. Jadi semua akan saling menanti nantinya pada hari kiamat. Nggak ada orang masuk surga kemudian masih ada hak penghuni neraka yang ada pada diri. Boleh jadi jamaah antum masuk surga, musuhnya antum masuk neraka. Boleh jadi seperti itu. Tapi kalau ternyata antum mendolimin dia, antum harus berikan hak itu kepada orang itu sebelum dia masuk neraka. Artinya antum nggak akan masuk surga sampai selesai urusan antum. Begitu pula yang masuk neraka nggak akan masuk neraka kalau ternyata ada penghuni surga yang punya hak atas orang itu. Dia harus ambil dulu hak. Jadi semuanya akan mendapatkan haknya. Pertanyaan yang terakhir jamaah, Ustadz, mau nasihatnya cara melawan ujub. Karena caranya seperti selalu ada perang batin. Ana berusaha
terus mengucapkan la haula wala quwata illa billah dan ya muqallibal qulub. Nah, kalau bicara ujub jamaah, ujub itu melawan diri kita sendiri. Riya itu melawan diri kita sendiri. Bagaimana cara kita melawan diri kita sendiri? Maka kita perlu meminta pertolongan Allah Azza wa Jalla. Sampaikan kepada diri antum, kalau antum ujub, antum dapat apa? Apa manfaatnya anak ujub? Gak dapat apa-apa. Malah yang ada membinasakan diri kita. Kata Nabi SAW, thalathun muhlikat, salah satunya i'jabul mar'i binafsihi. Kita takjub dengan diri kita sendiri. Makanya orang yang takjub dengan diri sendiri ini sakit jiwa aja. Dan antum tahu di dunia ini WHO itu mengeluarkan pernyataan bahwasanya 1 miliar manusia itu sakit jiwa. Yang sering selfie, ketawa-ketawa sendiri. Allah, cepat berobat jamaah. Wallahi sahih. Ana membaca ini, ada salah satu aktor Amerika mungkin, atau aktor Inggris. Dia itu punya follower 60 juta lebih. Dia matikan semua dia punya medsos. Kata dia, saya sedang sakit mental, sedang mau berobat dia jemaah. Maka tolong jangan mengupload sesuatu kecuali ada manfaatnya, dan antum tanya niat antum ketika mengupload sesuatu. Dan kalau sudah mengupload sesuatu, udah biarin. Kadang-kala kita mau lihat yang like berapa banyak, kok sedikit ya, bahaya sudah itu. Kemudian kalau lihat ada komentar yang negatif, na'udzubillah, ini orang nggak bertakwa sama Allah SWT. Udah biarin. Antum kalau mau beramal benar-benar lillahi ta'ala. Karena wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Kami akan datangkan amalan yang diamalkan manusia ini, lalu kami jadikan debu yang berterbangan jamaah. Karena tidak ikhlas lillahi ta'ala. Karena ada syahwatun nafs, ada syahwat khafiyah, ada syahwat yang tersembunyi. Allah, cerita syahwat khafiyah, ana tutup kajian ini dengan cerita syahwat khafiyah. Di dalam kitab Wahyul Qalam diceritakan cerita zaman dulu jemaah. Cerita ada seorang yang namanya Abu Sayyad. Dia sempat bangkrut, sudah nggak punya apa-apa. Istrinya menangis, anaknya menangis di rumah. Dia seorang nelayan. Akhirnya dia berangkat ke seorang guru. Dia ngomong sama gurunya, aku punya masalah secara ekonomi ini, keluargaku sudah nangis-nangis. Apa oke, kata gurunya. Gurunya sholat 2 rakaat, minta sama Allah, kemudian berangkat ke pantai. Coba engkau lemparkan jaring jalamu. Dia lemparkan jalan, subhanallah, dapat ikan besar. Dijual ke pasar. Kemudian dia belikan roti. Kalau bicara dulu jamaah, makanan itu masya Allah nikmat yang sangat besar. Dia beli roti 2, yang satu isinya madu, yang satu isinya keju. Dia bawa, dia datang ke gurunya. Guruku, engkau ambil salah satunya. Kata gurunya, enggak. Gurunya mengatakan, kalau kita minta untuk diri kita sendiri mungkin enggak keluar itu tadi ikan. Itu rezekimu, katanya. Dia bawa pulang jamaah 2 roti ini. Di tengah jalan ada seorang perempuan bersama anak mengemis. Ngelihat orang ini bawa roti, didatengin. Dia minta dengan tangisan anak perempuan ini, kesian orang ini. Dia ingat sama istri sama anaknya di rumah. Dia kasihkan roti itu dua-duanya. Lalu anak itu tersenyum jamaah, senang, dia makan dengan lahapnya. Yang Abu Sayyad pusing, nggak berani pulang ke rumah. Dia akhirnya berangkat ke pasar, mungkin ada yang bisa dia kerjakan, berusaha. Ketika dia jalan di pasar, tahu-tahu ada yang manggil-manggil. Man yadulluni ala Abi Sayyad, siapa yang ngasih tahu aku Abu Sayyad, katanya. Abu Sayyad, kata dia. Kata orang-orang yang pasti, itu yang jalan tuh, kata dia. Dipanggil lah Abu Sayyad, kata dia. Ada apa engkau, kata dia. Dia cerita, aku punya utang sama bapak 30.000 dirham. Masya Allah, 30.000 dirham itu kira-kira 3.000 dinar.
dia bisa buat beli kambing 3.000 ekor. Kalau antum nggak kebayang tuh ya, 3.000 ekor kambing. Dikasih duitnya, dia ahli waris bapaknya sudah, dia terima duit itu, masya Allah hidupnya makmur jemaah. Dia suka rajin sodakoh, sekali sodakoh 1.000 dirham dia jadi orang kaya Abu Sayyid. Subhanallah, tahu-tahu dia cerita, aku tertidur mimpi seakan-akan kiamat terjadi. Dipanggil, Abu Sayyid, hadiri penimbangan amalan, karena nanti akan ditimbang amalan tadi. Ketika ditimbang amalannya, timbangan pada hari kiamat itu jamaah ada 2 daunnya. Satu timbangan kebaikan, satu isinya dosa-dosa. Allah mengatakan, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Yang berat timbangan kebaikannya, maka dia akan berada di kehidupan yang baik. Ketika ditimbang, itu lebih berat dosa-dosanya Abu Sayyid. Ketika dia seperti itu, protes Abu Sayyid, aina sadaqati, mana sodakoh-sodakohku, kata dia. Kan dia orang kaya-kaya yang rajin sodakoh jemaah. Oh iya, sodakohmu, datangkan sodakohnya, datangkan 1.000 dirham, taruh di sana seperti kapas jemaah. Ditaruh nggak bergerak jemaah. Datangkan 1.000 dirham. Kenapa? Di setiap dirham-dirham yang dia sodakohkan, fihi syahwatun nafas, ada syahwat nafs. Syahwat kepingin sodakoh, aku kepingin sodakoh, aku senang sodakoh, aku suka membantu orang lain. Aina Allah? Kalau engkau sodakoh hanya untuk kesenangan, bukan lillahi ta'ala. Ketika melihat itu Abu Sayyid lemas jemaah. Lalu dikatakan, innaka la tudzlamul yaum, kau nggak akan dizalimi hari ini, kata dia. Masih ada amalanmu, kata dia. Apa lagi, kata dia? Ada 2 roti, kata dia. Kata Abu Sayyid, 1.000 dirham aja nggak ada beratnya, apa artinya 2 roti itu? Ditaruh roti itu jemaah, itu timbangan jadi sama jemaah. Dia lihat, ya Allah, kata dia, bayangkan sodakoh yang sedikit, tapi ketika ikhlas lillahi ta'ala, yang nggak ada syahwatun nafs sama sekali di situ, jadi berat. Kemudian dia mulai optimis Abu Sayyid ini. Dan ada satu lagi amalan, senyuman perempuan, anak perempuan itu ketika engkau kasih roti. Tahu jamaah, di antara amalan yang paling dicintai Allah, sururun tudkhiluhu ila muslim. Amalan yang paling dicintai Allah itu kegembiraan yang kau transfer kepada hati seorang muslim. Jadi senyumnya anak perempuan ini ditimbang. Ketika ditimbang, jumplang itu jamaah, berat amalan itu jamaah. Maka ketika beramal, tolong sering kita bermuhasabah. Jangan sampai amal soleh kita ternyata nggak ada bobotnya pada hari kiamat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.